wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana hari ini? Karena absen nanti di akhir akan Ibu share. Tujuan Ibu mengumpulkan kalian supaya kalian bisa karir kalian, rencana kedepannya seperti apa. Yang pertama, kalian bisa melihat mungkin jurusan kalian, ya. Lalu yang kedua, kampusnya yang mana. Lalu yang ketiga, minatnya sesuai tidak dengan yang kalian impikan atau yang kalian harapkan, ya. Untuk materi saat ini adalah tujuannya itu, teman-teman. Nah, dari mana sih, Bu, kira-kira kegiatan ini ya bisa Ibu simpulkan, ya teman-teman ya. Nah, untuk itu nanti Ibu jelaskan ke depannya, tapi Ibu ingin sepakat dulu teman-teman, hari ini kegiatan akan diadakan kurang lebih 45 menit, 1 jam pelajaran ya. Bisa disepakati teman-teman ya? Ya, baik. Bila ada yang bertanya, Ibu izinkan dengan kalian raise hand gitu ya, atau mengangkat tangan, atau menyebutkan langsung namanya on mic. Nah, untuk itu Ibu akan share hasil angket ya, angket yang kalian sudah jawab. Ada pernyataan yang Ibu sampaikan, saya belum memahami program studi yang ada di perguruan tinggi sampai 77,5% ya. Kalian pasti akan menemukan hasil gitu ya ketika kita mau sharing atau berdiskusi dengan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini punya kendala yang sama gitu ya dengan teman-teman yang satu dengan yang lainnya ya. Dari hasil itu boleh Ibu minta share kalian kira-kira dari 3 hasil angket tadi yang memilih gitu ya, kurang paham dengan perguruan tinggi, lalu ada yang kedua juga karir ke depan belum memiliki dan sebagainya, boleh sharing kalian dengan Ibu dan teman-teman lain di sini. Silahkan. Karena kalau kalian memilih jurusan, lalu kalian memilih kampus tidak sesuai dengan minat, kira-kira berjalan dengan mudah atau sulit teman-teman? Kalau menurut saya karena misalkan minat kita tadinya mau di kampus yang ada di Jogja misalkan, tapi kita malah dapetnya misalkan jauh sampai ke Sumatera. Nah itu nanti mungkin kita ngejalaninnya bisa, cuman agak kurang gitu Bu, karena nggak sesuai sama yang target kita awalnya. Oke. Jadi hasilnya juga pasti akan kurang maksimal begitu ya Noval ya, karena memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, berarti minat ini adalah salah satu aspek penting teman-teman untuk kita bisa memilih jurusan dan kampusnya. Setelah minat, nah baru kita lihat kira-kira jurusan apa yang tepat dari minat tadi. Minat pun akan dibungkus gitu ya, dibungkus dengan apa? Dengan hasil kemampuan kalian. Nah, hasil pun ada lagi. Hasil apa Ibu yang dilihat? Nah, nanti Ibu akan jelaskan di materi Ibu selanjutnya. Bagaimana menurut kamu, sulitnya di mana? Apakah sama jawabannya? Kalau kita nggak sesuai minat dari awal, nggak sesuai kemampuan kita sendiri, kita bisa aja ngejalanin itu setengah hati gitu loh Bu. Jadi ada beberapa mahasiswa gitu ya yang udah sampai tengah perjalanan sampai tengah tapi malah keluar, jadi kan sayang gitu ya Bu, buang-buang waktu. Mendingan dari awal nyari minat sama sesuai kemampuan diri dia sendiri aja sih Bu. Iya benar, karena memang pengalaman yang Rida dapatkan dari teman-teman mungkin atau kakak kelas gitu ya Rida ya, ada yang memang sudah di perjalanan masuk ke satu bidang tertentu di kampus, ternyata di tengah jalan berhenti teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi gitu ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kalian respon gitu ya terhadap kegiatan ini ya. Di Mentimeter yang kalian rasakan adalah lingkungan gak mendukung. Oke, berarti ada masalah apa? Lingkungan yang gak mendukung?
keluarga. Ketika keraguan itu. Nah, sekarang keraguan ini dari mana? Kita cari solusinya. Ya, dari diri kita sendiri atau keraguan timbul dari faktor eksternal, teman-teman. Jadi, menurut Ibu tadi dari dua, yang pertama Ibu simpulkan beberapa dari teman-teman semua di sini berarti motivasi belajar dan keraguan itu nomor paling dominan ya. Siap gitu ya. Mana siapnya? Silakan. Sudah siap? Ya, baik. Yang tidak bisa on cam, silakan kalian raise hand. Ya, sip. Ada pengembangan pendidikan di akademik dan juga vokasi. Jadi ada yang S1 juga, ada yang D3 juga di institut. Hanya di institut gitu ya, biasanya hanya satu jenis keilmuan saja ya, seperti mungkin Institut Pertanian Bogor. Boleh? Alif, saya mau nanya deh, Bu. Ya. Itu Silakan. beda jalur prestasi dengan SNMPTN itu apa, Bu, ya? Bedanya? Ya. Oke. Kalau jalur prestasi dengan SNPTN itu semua siswa boleh mengikuti karena memang jalur undangan untuk satu program pemerintah ya, seluruh sekolah SMA maupun SMK boleh mengikuti. Nah, seluruh siswa pun boleh mengikuti dengan syarat, ada beberapa syarat. Kalau jalur prestasi ini dipilih karena prestasi di sekolah. Salah satunya adalah peringkat kelas. Ya, menjadi ketua OSIS. Lalu lulusannya jurusan IPA, berarti sudah pas ya. Nilai kalian tidak kurang dari 80. Ya, silakan. Untuk kedinasan ada nggak, Bu? Kedinasan ada, teman-teman, ada. Ada nggak kesulitan yang kalian rasa gitu ya untuk memilih jurusan? Silakan kalian boleh sharing di sini. Boleh, silakan. Kalau saya agak bingung sama diri saya sendiri juga sih, kayak dulu. Jadi saya tuh ada dari kelas 1 SMA udah nentuin pilihan gitu, Bu. Jadi kayak dari awal saya waktu 1 SMA saya karena tertarik banget sama astronomi, saya pengen ngambil astronomi ITB. Ya. Nah, terus karena saya juga mulai mikirin kayaknya astronomi ITB pekerjaannya agak sulit gitu kan. Ya. Masih kecil prospek kerjanya, jadi saya pikir saya mau ngambil teknik fisika. Nah, cuma setelah saya memilih buat teknik fisika ini, anehnya nilai fisika saya malah yang paling kecil di antara yang lain kan. Udah, saya masih pede aja gitu, Bu. Terus di kelas 2 orang tua saya yang ngasih tahu soal farmasi, karena kan ibu saya kerja di bidang kesehatan, jadi ibu saya ngasih tahu lah soal bidang kesehatan gitu. Terus saya juga mulai tertarik sama farmasi. Akhirnya saya ngubah pilihan saya ke farmasi, Bu. Baik. Ya. Tapi lagi-lagi, Bu, jadinya apa yang saya pilih itu yang turun. Jadi kayak saya udah farmasi kan kimianya tuh, Bu. Iya. Malah kimia saya yang jadi anjlok, malah fisika saya yang naik gitu. Jadi saya agak bingung gitu. Apa yang saya fokus jadinya malah yang paling rendah jadi. Iya, baik. Boleh teman-teman, ada yang mau menanggapi untuk Safwan tadi atau kalau kata saya sih sesuaiin sama yang kalian mau aja gitu, maksudnya sesuai sama diri kalian sendiri. Kan di sini kan posisinya bukan kita ngelawan orang tua gitu, tapi kan ini kan hidup kita sendiri, pilihan kita sendiri, jadi yang jalanin juga kita. Jadi tergantung kita gimana cara nyampein ke orang tuanya. Ya. Orang tua. Ya, kelihatan, sudah terlihat. Baik, silakan Alif Tio. Ya, jadi ini saya nilai rata-rata di rapot saya itu 87. Kan kalian lebih cocok ke teknik kali, Bu, buat nilai segitu. Dan kalau misalnya itu kan teknik lebih banyak buat hitung-hitungan, so kayaknya matematikanya bakal lancar aja sih.
Oh gitu. Oke, baik. Boleh yang lain teman-teman? Silakan. Kalau pendapat saya untuk jalan tengahnya antara minatnya di DKV dan nilai matematikanya yang cukup tinggi yaitu 89, itu bisa ngambil menurut saya itu arsitek, karena di situ DKV-nya hampir sedikit ada gitu ya. Terus ini juga matematikanya juga dibutuhkan di bidang arsitek itu. Kamu di sini baik di bidang komputer atau sistem informasi. Nah, sistem informasi ini juga bisa berhubungan dengan DKV gitu ya. Yasmin? Iya Bu. Iya, boleh. Kenapa, silakan Bu? Yasmin berpendapat tentang materi ini, Yasmin. Kalau menurut saya pribadi, setelah saya mengikuti materi ini banyak sih Bu, kayak membuka pemikiran saya lagi tentang peluang-peluang di universitas nanti. Kalau menurut saya kesimpulan dari materi hari itu sangat penting ya Bu. Jadi ini sebagai dasar untuk permulaan yang bagus untuk kita bagaimana tahu nih caranya, kemampuan kita segini, dan sedangkan minat kita tuh ada di pelajaran apa nih, jadi kita bisa ngegali lagi gitu. Misalnya saya bagus di fisika, berarti saya nanti masuk ke jurusan teknik saja. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan Ibu gitu ya di Kahoot ya, di Kahoot. Kalian bisa masuk ke aplikasi Kahoot, kahoot.it. Dimulai. Ya. Silakan dijawab. 3, 2, 1. Di bawah ini kampus yang memiliki program untuk ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan sekretaris. Tadi ada tuh ya. Unhas, Unesa, veteran atau IPB. Mana yang memiliki program untuk ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan sekretaris? Universitas dan institut perbedaannya terletak pada fakultasnya. Benar atau salah? Kalau di universitas, fakultasnya lebih banyak daripada institut. Selamat Mirza. Oke, good job. Masih tetap semangat teman-teman? Masih dong. Oke, selamat ya untuk Mirza dan tadi Azahra ya. Satu lagi Rani ya tadi ya. Oke, selamat ya. Oke, nanti Ibu akan berikan ke kartu ucapan untuk 3 orang pemenang ya. Kartu ucapannya semoga kalian bisa menjadi anak yang sukses dan sesuai dengan jurusan yang diimpikan gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini kira-kira boleh satu orang menanggapi hasil dari pertemuan hari ini teman-teman? Ya. Kesimpulan materi hari ini senang sih Bu, terus juga sedikit udah jadi lebih tahu gitu yang tadi yang saya tanyain juga kemarin ke Ibu yang jalur ketua OSIS, wakil ketua OSIS. Terus jadi tahu perbedaan universitas, perguruan tinggi, institut dan lain-lain, terus sama juga perbedaan jalur prestasi, SNMPTN, SBM dan mandiri. Ya. Terus sih Bu materi hari ini Bu. Ya. Terima kasih Stefani gitu ya. Coba kalau seru boleh Ibu minta jempolnya teman-teman atau minimal tepuk tangan. Boleh tepuk tangan? Oke. Terima kasih buat semangat kalian hari ini. Semoga kedepannya semua kalian sukses bisa menjawab ya jurusan kalian nantinya sesuai dengan minatnya. Tepat kampus dan jurusan yang kalian nanti akan harapkan atau impikan. Terima kasih ya teman-teman ya untuk hari ini. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Ibu tutup hari ini. Baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semangat terus, sehat terus, positive thinking terus. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.